Halo jemaah Asyuton, aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Sekelompok agen rahasia harus menyelamatkan ratusan warga yang terancam ledakan besar. Ancaman tersebut juga menimpa keluarga mereka yang disinyalir ulah mantan rekannya sendiri. Bagaimana kisahnya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Alkisah berlatar di negeri tempat bermain Upin Ipin. Skin akan berfokus pada dua orang sahabat yang berprofesi sebagai agen rahasia. Mereka bernama Sunny dan Kai. Di awal film kita diperlihatkan jikalau mereka mengawali tugas untuk menyamar sebagai anak buah agen narkoboy yang bernama Chow. Penyamaran mereka pun hampir ketahuan oleh Chow karena suatu alasan yang tidak disebutkan. Tetapi Chow menantang Sunny untuk membuktikan jika dia tidak menyamar. Kemudian inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, Sunny selamat sebab dia memakai rompi anti peluru. Mereka kemudian membawa Chow untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Namun di tengah perjalanan, mereka harus menghadapi anak buah Chow yang sudah menyadari penyamaran mereka. Ya, modal nekat mereka memberanikan diri untuk melompat dan mendarat di bak sampah. Namun tak berhenti di situ, aksi yang memacu adrenalin pun kembali dipertontonkan ketika terjadi kejar-kejaran yang membuat bulu kelek Anda bergoyang. Akhirnya, mereka selamat dan Chow berhasil diamankan ketika rekan-rekannya sudah menunggu di sana. Beberapa bulan saatosna, mereka sedang tidak ada misi sehingga mereka bisa bersantai di rumahnya, termasuk ketika Sunny mengajak Kai membeli cincin untuk mas kawin. Ya, Sunny nampaknya akan segera menikah tak lama lagi. Halo? Ya Tuhan. Namun ketika itu di waktu yang bersamaan, Kai mendapatkan telepon dari markas pusat yang memanggil mereka karena ada kasus baru yang harus segera diselesaikan. Setibanya di markas, mari saya perkenalkan Anda kepada siapa saja rekan-rekan Sunny dan Kai yang akan bersangkutan dengan alur film ini. Perempuan ini bernama Julie, seorang wanita tangguh dengan keahlian sebagai penembak jitu. Dia adalah Dani, seorang inspektur. Dia bernama Dale, seorang ahli lacak melacak. Sementara pria ini bernama Faruk. Dialah komandan dari tim ini. Faruk memberitahu bahwa kasus yang akan mereka tangani ini adalah kasus peledakan kota yang merenggut banyak jiwa, dan satu hal lagi yang paling penting adalah kasus ini melibatkan mantan anggota polisi yang sekaligus mantan anggota tim khusus yang bernama Reza Rashid. Inilah yang menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga di sana, termasuk Tok Dalang dan Uncle Mutu. Loh, Ayo. apakah yang menjadi motif Reza melakukan aksinya itu? Entahlah, hanya teh cucu yang tahu. Namun kita akan diberitahu bahwa ternyata Reza merupakan mantan rekan Kai dan mereka sudah menjadi sahabat dekat sejak pertama masuk ke anggotaan. Semakin menarik. Singkat cerita, operasi yang diberi nama Op Siong ini dimulai. Tujuan operasi ini adalah untuk membawa salah satu handphone milik perempuan asal Thailand yang bernama Gaya, yang disinyalir menjadi pemasok senjata, termasuk bom yang digunakan oleh Reza. Benar saja, ketika Gaya menerima telepon dari kliennya, Kai menodongkan pistolnya, yang otomatis dengan ini keberadaan mereka kini sudah diketahui, sehingga peperangan pun tak dapat dihindarkan lagi. Atas kekacauan tersebut, Komandan Faruk sangat marah kepada Kai yang melanggar perintahnya untuk mengendap-endap dan jangan sampai ketahuan. Tetapi semuanya bisa ditenangkan ketika Sunny mengatakan jikalau Kai berhasil membawa satu di antara telepon genggam milik Gaya, dan poin itu lebih berharga dari kekacauan yang diakibatkannya. Kopas telepon. Singkat cerita, Dale segera melakukan tugasnya untuk meretas panggilan telepon dari handphone milik Gaya. Namun tak lama kemudian Kai datang menemuinya dan mencoba bertanya informasi terbaru. Tapi ternyata maksud dari kedatangan Kai menemui Dale yang sebenarnya adalah untuk mengambil catatan yang telah ditulis oleh Dale secara diam-diam. Apakah maksud dari aksinya ini? Sabar, kita akan tahu sebentar lagi.
Pada keesokan harinya, tepatnya ketika waktu sudah beranjak malam, saya akan perkenalkan Anda dengan seorang ukti bernama Teteh Anis yang merupakan adik kandung dari Sani yang sekaligus merupakan kekasih Kai. Mereka bertiga sedang berada di sebuah pasar malam, namun ketika itu Kai tak sengaja melihat sosok yang mirip dengan sahabatnya dahulu yang bernama Reza. Spontan, Kai dan Sani segera mengejarnya hingga memasuki sebuah basement gedung terbengkalai. Sialnya, ketika itu Reza berhasil melarikan diri, sementara Kai nampak begitu lemas dan masih seperti tak percaya. Apakah yang terjadi pada Kai? Semakin menarik. Ji, tenang Ji. Akhirnya, Sani diberitahu oleh Kai yang sekaligus memberitahu kita tragedi yang menimpa Reza dan Kai 10 tahun silam dalam operasi sebelumnya yang bernama Ops Sabrum. Misi dari operasi ini adalah untuk membebaskan sebuah gedung dari ancaman peledakan, di mana pada saat yang bersamaan ketika misi itu berlangsung, terdengar dering handphone dari istrinya yang mengajak Reza untuk VC tidak pakai es. Betapa terkejutnya dan betapa bingungnya Reza ketika dia diberikan dua pilihan di depan matanya antara menyelamatkan orang banyak dalam gedung ini atau menyelamatkan seseorang yang ia cintai, yaitu istrinya sendiri. Namun dalam situasi terdesak itu, waktu tetap berjalan sehingga Komandan Faruk memerintahkan Kai untuk segera mengakhiri misi ini sebelum keadaan semakin kacau. Begitu berat pilihan Kai, tetapi pada akhirnya ia menuruti perintah Faruk untuk lebih memilih menyelamatkan orang banyak meskipun harus bertentangan dengan sahabatnya sendiri, yaitu Reza. Sehingga setelah peristiwa itu Reza menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan dan tak lama setelahnya terdengar kabar bahwa Reza meninggal dunia usai terjadi kebakaran di rumahnya. Itulah yang menjadi alasan begitu kagetnya Kai ketika melihat Reza berada di hadapannya. Bagaimana tidak, dia telah mendengar kabar kepergiannya bertahun-tahun yang lalu. Singkat cerita, Kai yang sebelumnya berhasil mendapatkan beberapa nomor hasil pekerjaan Del mencoba menghubunginya sehingga terdapat satu nomor yang terhubung dengan seseorang. Ya, itu adalah nomor Reza, di mana ketika itu Kai mencoba mengundangnya untuk melakukan pertemuan empat mata. Dalam pertemuan itu Kai sangat meminta maaf atas insiden 10 tahun silam. Kai bahkan menawarkan dirinya sebagai pengganti untuk membujuk Reza menyudahi aksinya. Tetapi Reza yang sudah bulat atas tindakannya itu tetap akan melanjutkan aksinya meskipun Kai ia sikat saat ini juga. Tapi tiba-tiba Sani dan pasukannya diam-diam sedang mengawasi mereka berdua, bahkan tanpa sepengetahuan Kai itu sendiri. Tak menunggu waktu lama, Reza lantas dibawa ke markas untuk diinterogasi. Tepat sekali. Motif utama dari aksinya ini adalah untuk membalaskan dendamnya atas kecerobohan rekan-rekannya yang menyebabkan istrinya meregang nyawa. Sehingga dia berniat akan menghabisi orang-orang yang terlibat dalam insiden itu, termasuk kasus peledakan yang diceritakan di awal tadi. Namun ketika Komandan Faruk menemuinya, dia segera memerintahkan untuk membawa Reza ke penjara paling ditakuti di sana, yaitu penjara Kamunting. Pada pagi harinya Reza yang diawasi langsung oleh Komandan Faruk beserta beberapa anak buahnya segera dibawa dalam perjalanan menuju penjara Kamunting. Tetapi di tengah perjalanan, Reza yang merupakan mantan tim khusus ini bisa membebaskan diri dari borgol yang membelenggunya, sehingga inilah yang terjadi selanjutnya. Reza berhasil membalikan keadaan sementara Komandan Faruk harus gugur di tangan seorang Reza. Skin akan berpindah kepada Teh Anis, di mana ketika dia sedang sendirian di rumahnya, tiba-tiba
Benar saja. Ketika Sunny dan Kai masih berada di markas, Reza langsung meluncur ke rumah Sunny untuk menemui Teh Anis dan membawanya pergi dari sana. Sial bagi Sunny dan Kai yang telah kecolongan, mereka tak mau hal tersebut terulang kembali sehingga mereka memutuskan untuk mengevakuasi seluruh keluarganya ke tempat yang lebih aman. Dan tak berselang lama dari itu, Kai mendapatkan telepon dari nomor Anis, tapi dengan suara Reza yang berbicara untuk bertemu kembali di suatu tempat bernama Bukit Bintang pada pukul 8 malam. Singkat cerita, waktu yang telah ditentukan pun tiba. Di keramaian kota, Sunny dan Kai terus mencari keberadaan Reza, sementara rekan-rekannya terus memantau dari kejauhan. Namun yang mereka temukan hanyalah Teh Anis yang sedang duduk sendirian. Mau saya temenin? Ya, permainan pun kini sudah dimulai. Melalui HT yang diletakkannya, Reza yang sudah berpengalaman memberikan aturan permainannya. Aturan pertama, dia meminta Sunny dan Kai untuk tidak menggunakan alat komunikasi. Kedua, Reza mempersilahkan membuka bingkisan yang ada di atas meja. Dan aturan terakhir, Reza memberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah memotong kabel biru pada rompi yang dipasang di badan Anis, namun nyawa orang banyak akan dipertaruhkan oleh ledakan di tempat lain. Sementara pilihan kedua adalah menyelamatkan orang banyak tetapi mengorbankan Anis sebagai orang yang mereka sayang. Ya, ini persis seperti tragedi 10 tahun silam yang menghancurkan kehidupan Reza. Dan satu hal yang penting adalah peledak tersebut saling terhubung sehingga ketika satu di antaranya terpotong lebih dulu, peledak yang satunya akan otomatis meledak saat itu juga. Tetapi ketika ketegangan tersebut semakin tak terkendali, inilah yang terjadi selanjutnya. Sementara itu di sisi yang lain, Dani telah menemukan peledak yang satunya sehingga Kai memberikan kode untuk memotong kabel bersamaan di detik 10. Kemudian inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, lagi-lagi rompi anti peluru yang mereka kenakan bisa mengelabui musuh sehingga Sunny berhasil selamat dan misi pun berjalan sempurna. Reza yang menyadari bahwa rencananya telah digagalkan lantas memberondong dengan tembakan yang membabi buta yang membuat keadaan semakin tak terkendali. Reza lantas berlari dan bersembunyi ke dalam gedung terbengkalai yang diikuti oleh Sunny dan Kai. Di dalam gedung itulah terjadi pertarungan yang cukup sengit ketika Sunny berhasil dilumpuhkan oleh Reza sehingga amarah Kai kini sudah tidak terbendung lagi. Di akhir film, seperti film konvensional pada umumnya, lagi-lagi dan lagi. Untuk apa coba tim bantuan jika masalahnya sudah diselesaikan? Ya. Berkaca pada Reza yang berusaha balas dendam atas ketidakadilan yang ia rasakan, yang membuat kehidupannya menjadi begitu berantakan. Bahkan ia rela melakukan apa saja demi hasrat balas dendamnya terpenuhi meskipun harus mengorbankan banyak jiwa yang tidak berdosa. Sehingga pesannya adalah, ingatlah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Potongan surat Ali Imran ayat 185. Saya dan mewakili kaum santuy pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekedar sodako. Dan wassalam. Abdi sobat numbahlah idi